Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Sufia dengan NPM 13424160338 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas 01. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral dengan dosen pengampu yaitu Ibu Normalia MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan tema yang saya ambil pada proyek sosial yang cocok untuk anak SD, yaitu kotak kebaikan. Kotak kebaikan adalah wadah untuk menampung berbagai bentuk bantuan, berupa alat tulis, pakaian yang layak, buku, atau bentuk barang lainnya, yang mana dikumpulkan oleh siswa secara sukarela, dan kemudian untuk dibagikan kepada pihak yang membutuhkan. Adapun aspek tujuan yang dicapai yaitu ada 3. Yang pertama, nilai, yaitu ada nilai ikhlas, empati, kepedulian, tanggung jawab, kebersamaan, dan gotong royong. Yang kedua, ada norma. Yang pertama, norma kejujuran, yaitu tidak mengambil dan memanfaatkan kotak kebaikan demi kepentingan pribadi, serta jujur dalam mengelola barang apa saja yang telah dimasukkan dalam kotak kebaikan tersebut. Yang kedua, ada norma kerjasama, yaitu kerjasama dalam sebuah tim dalam mengelola atau menjaga kotak kebaikan. Yang ketiga, ada kesopanan, bersikap sopan dan santun ketika menyampaikan bantuan tersebut dan bersikap ramah kepada orang lain. Dan yang keempat, ada tanggung jawab terhadap prosedur atau tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, ada moral. Yang pertama, bersikap sopan santun. Kedua, membantu dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Yang ketiga, bersikap rendah hati dan tidak pamer dalam berbuat kebaikan. Yang keempat, menghargai pemberian seseorang dalam bentuk apapun. Dan yang kelima adalah berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya ada desain kegiatan proyek atau PJBL yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasarnya ada 3. Yang pertama, kenapa kita perlu berbagi? Yang kedua, barang apa saja yang perlu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan barang tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, ada perencanaan bersama. Perencanaan bersama terbagi menjadi 6. Yang pertama, membuat poster dengan judul berbagi bersama melalui kotak kebaikan. Yang kedua, melakukan survei atau mencari tahu siapa saja yang perlu atau membutuhkan bantuan. Yang ketiga, mempersiapkan atau memilah-milih barang apa saja yang perlu dimasukkan dalam kotak kebaikan. Dan yang keempat, menentukan tempat pelaksanaan. Yang kelima, membentuk tim seperti tim riset, tim dekorasi kotak, tim penyaluran barang, tim dokumentasi, tim pendataan barang, serta tim presentasi. Dan yang keenam, menentukan waktu dan jadwal seperti 2 minggu untuk survei dan kampanye. Yang ketiga, pelaksanaan aksi sosial. Pelaksanaan aksi sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama, menempelkan poster di mading atau dinding sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke kelas lain. Yang ketiga, melakukan atau memberikan sumbangan kepada siswa yang membutuhkan. Yang keempat, membuat video dokumentasi atau video singkat mengenai pentingnya berbagi. Yang kelima, menyediakan kotak kebaikan agar para siswa lain ikut serta dalam menyumbang atau memberikan bantuan pada saat kampanye berlangsung, yang mana dari bantuan atau sumbangan yang telah diberikan dapat dikumpulkan dan disalurkan pada penyaluran bantuan selanjutnya. Yang keempat, pengumpulan data atau hasil. Pengumpulan data atau hasil dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hasil survei mengenai siswa yang membutuhkan. Yang kedua, jumlah barang yang disumbangkan kepada siswa yang membutuhkan. Yang ketiga, pendapat guru dan siswa yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dalam kampanye tersebut. Yang keempat, dokumentasi video dan kegiatan secara kampanye tersebut berlangsung. Yang kelima, presentasi hasil. Presentasi hasil dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, slide presentasi mengenai data siswa yang memerlukan bantuan. Yang kedua, video dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, grafik hasil survei. Dan yang keempat, dampak sebelum dan sesudah dari adanya kampanye tersebut. Yang keenam, ada refleksi. Refleksi dibagi menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari selama kegiatan ini berlangsung? Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah memberi? Yang ketiga, apa tantangan yang kamu alami selama kampanye tersebut berlangsung? Dan yang keempat, apakah bantuan yang telah kamu berikan berhasil atau dapat membantu orang yang sedang membutuhkan tersebut? Serta, apakah dari adanya proyek atau kampanye tersebut dapat membuat hati seseorang atau seseorang merasakan rasa kepedulian terhadap orang lain?
Yang keempat, ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan ada 5. Yang pertama, postur kampanye. Kedua, kotak kebaikan. Ketiga, aksi kepada sesama. 4, video dokumentasi. Dan yang kelima adalah pengumpulan donasi. Yang kelima, instrumen penilaian. Instrumen penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian sikap, nilai, norma, dan moral, seperti menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, mengikuti prosedur kegiatan yang telah ditentukan, dan berperan aktif dalam kegiatan akan mendapatkan skor 4. Lalu, sesekali sering diingatkan untuk melakukan tugas atau berperan aktif akan mendapatkan skor 3. Lalu, sering diingatkan untuk berbuat baik dan menjalankan tugas akan mendapat skor 2. Dan yang terakhir, melanggar aturan atau tidak bertanggung jawab akan mendapatkan skor 1. Yang kedua, penilaian kerjasama, seperti ikut serta dalam kerjasama tim atau membantu teman tanpa dimintai tolong akan mendapatkan skor 4. Lalu, bekerja sama dengan baik namun belum terlalu sering membantu teman akan mendapatkan skor 3. Dan kadang sulit dimintai tolong atau bekerja sama akan mendapatkan skor 2. Dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam kegiatan akan mendapatkan skor 1. Yang ketiga, penilaian produk akhir. Produk sangat kreatif, inovatif, informatif, serta memberikan pengetahuan dan wawasan akan mendapatkan skor 4. Lalu, produknya baik dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, namun kurang kreatif dan inovatif akan mendapatkan skor 3. Selanjutnya, produknya cukup namun memiliki kekurangan akan mendapatkan skor 2. Yang terakhir, produk tidak selesai atau belum sempat selesai dan tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai akan mendapatkan skor 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.